Guys, selamat pagi. Kembali lagi di podcast PDC, podcast dengan cewek-cewek gila. Halo guys. Oke, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol asik tentang gimana sih ginanya merantau di Jakarta. Oke, aku mau nanya Wir, gimana sih awal asal mulanya kamu bisa dari Klaten ke Jakarta? Pemikirannya tuh gimana tiba-tiba pengen merantau gitu? Itu sih asal mulanya dari aku waktu SMK ya, SMK kelas 1 lah. Itu dipanggil sama saudaraku yang di sini kayak mau nggak kuliah di sini gitu. Karena kan ya tahu sendiri kan kalau di Jawa tuh kebanyakan universitas negeri kayak gitu ya. Kalau di Jakarta kan negeri tuh cuma ada 2 doang kan, UI sama UNJ kayak gitu. Nah, ya udah kayak aku bertekad untuk berani merantau ke Jakarta karena dulu kakak aku yang cewek yang pertama itu dia juga merantau ke Jakarta tapi cuma bertahan 4 tahun. Nah, yang aku sebagai anak terakhir, anak bontot itu ingin berani mengembangkan bakat-bakat atau apapun itu di Jakarta dan ingin memulai hidup baru di Jakarta kayak gitu. Terus kayak ya udah mau nih masih umur 18 tahun berani ke Jakarta sendiri demi mengembangkan bakat di perkuliahan di broadcasting kali ini. Bagus sih, kan ada orang rata-rata ya yang gak berani buat ngerantau dari orang tua kan. Nah itu gimana sih orang tua reaksinya? Pertama sih orang tua kayak nggak percaya, mau percaya nggak percaya gitu ya. Apalagi aku anak bontot cewek yang dimana notabene anak bontot tuh pasti kayak paling disayang kayak gitu kan. Sih. Nah, terus kayak aku deket sama bokap gitu, kayak disayang banget gitu. Terus anak-anak terakhir ya kan, terakhir cewek. Gitu. Terus berani nggak, yakin nggak ke Jakarta, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, jauh dari mana gitu. Ya kalau aku tetap di zona nyaman, tuh pasti aku nggak bakal berkembang gitu. Iya betul sih. Aku selalu diajarin sama kedua orang tua aku, gimana caranya lu tuh bisa tahu bisa mandiri kayak gitu ya. Jadi tanpa bantuan orang tua gitu. Nah aku ingin menyupport diri aku sendiri dan ingin mengembangkan minat dan bakat aku sendiri di Jakarta kali ini. Skill-skill lo di sini. Iya, skill-skill aku di sini kayak gitu. Oke. Edgina motivasinya tiba-tiba dari asal mula kampung tiba-tiba ke Jakarta, motivasinya tuh apa? Ya motivasinya sama ya kayak tadi pertanyaan tadi. Itu kita nggak boleh nge-stuck di zona nyaman. Karena kalau kita nge-stuck di zona nyaman, apalagi tinggal di Jawa, itu pasti kebanyakan ya, bukan semuanya. Kayak lulus dari sekolah, SMK, SMA, pasti langsung kerja. Iya. Nah, aku tuh boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Tapi pemikiran orang tuh berbeda-beda teman-teman. Ada yang ingin bekerja, ada yang ingin mengembangkan lebih bakatnya yang lebih ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke sarjana kayak gitu. Oke. Kan by the way di sini kan Jakarta kan keras banget ya. Entah dari Jakarta mana. Apalagi kamu tuh dari kota yang benar-benar halus, ayu ya kan. Itu culture shocknya Edgina dari kota halus ke kota keras itu gimana? Culture shocknya tuh kayak tikusnya di sini gede-gede. Di rumah ada kalau di perkampungan perkampungan di Jakarta tuh tikusnya bener-bener gede-gede. Itu karena beranak Wir dari ibu terus ke bukan tikus yang DPR ya? Bukan. Itu beda, bukan tikus-tikusan. Aduh. Ini tikus curut benar-benar dari gede, sedang-sedang kecil-kecil beranak lagi. Tapi kalau di Jawa tuh walaupun itu tikus indukan tetap nggak segede itu gitu loh. Itu benar-benar segede ini nih, lebih gede lagi gitu, kayak kucing gitu. Dan yang culture shock selanjutnya kayak apa ya, orang-orang di sini tuh menormalisasikan cewek itu yang nggak berjilbab itu tuh kayak suka ke klub kayak gitu, suka ngerokok, suka mabuk. Itu pastinya agak kaget ya. Aku pertama seperti penampilan kayak gini, terus ke Blok M, tahu kan kalian ke Blok M tuh, aku tiba-tiba ditawarin vape gitu loh. Maksudnya aku nggak menyalahkan cewek-cewek yang suka nge-vape, suka mabuk, suka SPG. Iya, SPG gitu. Kak mau beli vape nggak kak gitu.
sebelumnya ada vape kayak gini. Ya kaget kan, aku nggak nge-vape kayak gitu. Habis itu waktu aku ikut kerja di apa namanya, kerja di ikut kakak aku itu, terus tiba-tiba ditawarin minum alkohol kayak gitu. Terus aku bilang kan aku nggak minum, tapi tetap nggak ada yang percaya gitu kalau aku nggak minum gitu. Iya. Itu kaget sih, karena kan kalau di Jawa itu tuh nggak biasa ya. Mungkin di Jakarta ini tuh udah cukup hal keras kayak gitu banget. cukup biasa banget ya. guys. Jadi mungkin dari kampungnya Gina tuh benar-benar halus, benar-benar kayak ya udah benar-benar kampung gitu. Kalau Jakarta kan tahu sendiri gimana kan. Nah, terus ada lagi nggak? Itu tuh kayak kasih catatan ya nih buat laki-laki nih yang nonton video kali ini. Buat kalau kalian tuh ngeliat cewek-cewek berpenampilan terbuka, ngomongan kotor, terus pakaian, cara berpakaiannya tuh gitu. gimana? Nah itu tuh nggak semua cewek kayak gitu itu tuh nggak kotor, nggak benar, rusak, itu nggak bener ya. Dan apalagi kayak tiba-tiba ngajak pertama staycation lah, gini lah, apa mabok atau apa, itu jangan ya guys. Maksudnya nggak semua cewek kayak gitu tuh murahan kayak gitu loh. Itu paling nggak suka. Tapi kan pernah pastikan dari kampung itu langsung ke Jakarta terus jalan-jalan kan. Nah itu selama di perjalanan mau ke Blok M atau ke Kokas atau kemanapun tuh kamu tuh pernah nggak sih kayak di catcalling gitu? Menormalisasikan hal-hal kayak gitu. Jadi kalau aku deket calling tuh kayak cuek aja. Tapi kalau lagi emosi apalagi capek, iya, lagi ya capek, kan? Lagi pulang kampus, pulang dari mana lah, deket calling, pokoknya rasanya pengen gue tonjok tuh. Tapi pernah. Gue bilang apa? Gue bilang gini apa? Itu bapak-bapak, Mustang atau semuanya? Hampir kayak kebanyakan sih bapak-bapak ya. Kalau mas-mas gitu gue beda biasa. Kalau bapak-bapak tuh pernah giniin apa? Harga kayak gini tuh berapa gitu. Sebenarnya harga gimana gitu. Pokoknya emosi banget sih kayak ya, gitu. pokoknya yang nggak bener lah guys. Itu jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Itu harusnya orang kayak gitu harus dipelajari otaknya, tau nggak? Di Jakarta ya, aduh. Gimana sih perasaannya di Jakarta? Apa ada yang deketin atau gimana? Apalagi di kampus Jakarta tuh beda jauh pasti sama di pasti sih. kampung kamu. Kalau aku, oh ya ini nggak nanya tipe ya. Stres sih. Siapa tahu ada yang nonton ini. Calling mentang-mentang banyak udah nggak single lagi nih. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya fix. Kalau nggak fix, kalau cerita sendiri deh. Udah terus apa ya? Kalau aku tuh lebih tipe sukanya tuh yang nggak ada klien lagi ya. Gitu. Oh, kayak udah mapan, tuh mandiri. Ya, maksudnya kalau kita pengen yang punya pasangan yang lebih dari kita, itu kita juga harus nge-push diri kita sendiri. Betul. Nggak boleh kayak, oh aku pengen punya cowok yang tajir melintir, punya cowok yang punya ini. Tapi kalian tuh nge-stuck di situ dan kalian nggak mau nge-push juga diri lu ke situ gitu loh. Jadi kayak mana bisa gitu loh, mana bisa cowok dan mana mau cowok itu juga kayak cewek kayak gini nggak punya apa-apa, nggak punya kepintaran, nggak punya apa-apa. Pasti pasti cowok yang tinggi tuh, maksudnya tinggi bukan arti tinggi badan ya, maksudnya cowok yang lebih tinggi dari kita itu mau sama kita kalau kita tuh kayak biasa aja kayak gitu. Nah ini kalau kalian pengen dapat cowok yang ibaratnya tuh yang istimewa buat kalian tuh harus nge-push penampilan juga ya. Itu penampilan perlu banget ya bagi kita, apalagi tuh di dunia kerja. Kerja tuh perlu banget dilihat rapinya. Iya. Nah skill tuh juga perlu, tapi penampilan tuh lebih perlu kalau menurut aku ya. Gitu. Terus oh iya tadi ya, aduh, kalau untuk ngedeketin tuh pasti ada lah ya, satu dua tuh pasti ada. Tapi kalau yang buat ngedeketin, bener-bener ngedeketin tuh nggak ada, karena aku nggak mau kayak terpaku di hubungan yang belum fix kayak gitu. Apalagi kebanyakan cowok tuh biasanya love bombing gak sih gitu. Terus aku nggak mau, cuman takutnya di bahan pelampiasan. Iya, bahan pelampiasan, kalau nggak cuma effort di awal doang. Iya betul, itu banyak sih anak-anak cowok. Iya, apalagi kan cowok tuh kalau suka tuh lebih ke 100 0. Kalau cewek kan 0 ke 100 baliknya gitu. Nah aku nggak mau, karena aku belajar dari kesalahan dulu yang udah effort kayak gitu. Aduh, udah jangan sedih. Enggak, udah ikhlas sih. Antara sedih sama enek ya. Iya, maksudnya
ya nggak mau kayak cewek-cewek bodoh kayak gitu ya. Pokoknya kalau kalian, tapi nih kalau kalian disakitin sama cowok, kalian tuh nggak boleh sedih. Sedih itu pasti ya manusiawi gitu ya. Tapi kalian jangan sedih tapi nge-stuck di situ doang. Kalian harus tadi kata aku nge-push kayak gitu, nge-push untuk jadi cewek yang independent woman gitu. Asik. Nah, kalian yang kayak lebih di umur aku yang 19 tahun kali ini, aku fokus ke dunia kuliah. Gimana caranya kalian tuh bisa dapat IPK 4 dan dari situ kalian nggak boleh harus cuma nge-push ke dunia perkuliahan juga, kalian juga harus nge-push untuk mencari pekerjaan, magang-magang dikit-dikit tuh boleh juga kayak gitu. Walaupun orang sebagai pengalaman untuk CV nanti biar. Iya, betul sekali. Walaupun orang tua tuh ngasih support, dukungan ke kita dari dukungan non fisik apalagi fisik kayak gitu. Kalian juga harus perlu mencari duit sendiri ya, buat ya ibaratnya kalau kalian udah kerja sendiri tuh duitnya tuh pasti bakal beda lah, dari duit dari kalian kerja sendiri sama duit dikasih orang tua tuh pasti rasanya bakal beda kayak gitu guys. Antara sayang banget buat ngeluarin, buat tabung, nah itu pasti banyak pikiran. Apalagi kan biasanya umur 11-12an tahun tuh pasti nanti aja lah. Padahal di hati menggebu-gebu untuk beli skincare, beli baju, ya kan? Iya, nah itu gimana caranya aku bisa bertahan hidup tuh. Aduh, kalau dari orang tua tuh pasti ngasih dukungan, ngasih duit transferan tuh pasti ya, tapi kan gak mau kayak terpaku terus. Jadi nggak enak karena kan udah apalagi merantau. Jauh dari orang tua, jadi ngerasa nggak enak buat kalau orang tua transfer lagi, malah kita harusnya transfer balik ke orang tua. Dan alhamdulillah umur segini kayak udah bisa bantuin orang tua dikit-dikit ya gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak kalau kalian umur 19 tahun kali ini tuh aku juga nggak menggebu-gebu untuk suka sama cowok, untuk jalan sama cowok ya, tapi kayak lebih ke duit aja sih, lebih butuh duit sih daripada cowok gitu. Jadi lebih fokus berfokus ke cowok aja. Karena cowok pasti entah sifatnya entah pikirannya tuh tiba-tiba takut aja ngerendahin perempuan yang enggak kerja atau yang lain-lainnya, takutnya kita diinjek-injek gitu. Jadi menurut gua tuh kita jangan berpengaruh sama cowok. Tapi kalau kalian disakitin cowok, siapa yang mau bikin senang kita? Kalau bukan duit. Itu apalagi ya? Butuh duit, nggak butuh duit. Butuh cuman kalau misalkan lagi galau itu nggak butuh cowok lagi, nggak butuh pelampiasan kayak cowok gitu. Kita butuh cowok, tapi lebih butuh duit gitu. Betul. Siapa sih yang nggak mau sama cewek yang udah cantik, punya banyak duit, punya apa-apa? Cowok pasti bakal datang sendiri gitu. Iya, kalian jangan ngejar cowok ya teman-teman gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Udah sih, lebih ke umur lebih ke itu sih, teman-teman aku yang di luar sana yang habis lulus sekolah tapi bekerja kayak gitu. Kalian semangat ya, kalian bagus banget, kalian menjadi contoh anak-anak muda, anak-anak cewek cowok yang tidak memutuskan kehidupan kalian di situ aja gitu. Yang bekerja semoga lebih semangat lagi, semoga kalian bisa sukses, dan yang ingin yang mengikuti ke jenjang yang lebih tinggi, ke sarjana kayak gitu, semoga juga mendapatkan nilai IPK yang lebih baik gitu. Semoga makin bersemangat walaupun di jauh orang tua, gak ada pasangan. Ya kan, sedih banget ya, gak ada support system lagi, aduh. Tapi gak apa-apa, tetap semangat kan, nanti di kampus bakal ada teman-teman yang buat semangatin walaupun agak gibah sedikit ya guys ya. Oke, segitu aja dari kita. Mungkin Gina ada lagi yang mau diomongin? Udah sih, gitu aja sih. Oke. Sekian dari podcast Cegil-Cegil kali ini. See you guys. Bye-bye.